Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Tribuners dimanapun kalian berada, khususnya bagi sahabat Tribuners yang beragama Islam yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Tribun Medan hadir dalam program Mutiara Ramadan online bersama Supertin. Hadir setiap Rabu dan Kamis pukul 5 sore, ditayangkan di sosial medianya Tribun Medan secara live, baik di Facebook, Instagram, dan YouTube. Seperti kita ketahui bersama, saat ini seluruh umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Dan untuk lebih menambah pengetahuan kita terkait dengan ilmu agama di bulan yang penuh rahmat dan ampunan ini, saat ini telah hadir bersama saya Al-Mukarram Habib Muhammad Haikal Alaidrus. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana puasanya Bib? Alhamdulillah. Antum sehat? Puasa Alhamdulillah lancar? Bib, sehat. Masya Allah. Harus seimbang deh Bib, dunia dan akhirat. Ya. Puasa jalan, pekerjaan juga harus dijalankan. Alhamdulillah. Jadi topik kita kali ini santai aja ya Bib. Ya, Jadi kita marhaba. ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita bedah lah, mungkin bisa kita kaji secara ilmu Insya Allah. agamanya. Ya, insya Allah. Apa yang bisa saya jawab, saya jawab. Siap. Insya Allah. Nah, bagi sahabat Tribuners yang sedang menyaksikan program kita kali ini, silakan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan puasa Ramadan ataupun juga terbuka untuk pertanyaan yang lainnya, silakan di komen dan nanti kita coba untuk berdiskusi dengan Habib. Baik Bib, kita mulai dari ada salah satu pertanyaan memang Bib. Pertanyaan itu, kenapa sih puasa di bulan Ramadan itu harus dilakukan pada siang hari? Ya artinya kan seperti kita ketahui kan ada beberapa wilayah kayak Kutub Utara itu kan durasi siangnya kan agak panjang. Bib. Betul. Nah mungkin tafadhol silakan Habib bisa memberikan gambaran kepada sahabat Tribuners yang ada di rumah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak untuk Mas Ramon atas pertanyaan dan kesempatan untuk bisa berbicara di kesempatan yang berbahagia ini. Menyambung pertanyaan tadi yang ditanyakan, kenapa sih puasa di bulan Ramadan khususnya ya? Dan walaupun sebenarnya puasa itu semuanya di siang hari. Siang hari. Kenapa memang di siang hari? Jadi memang gini. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah disebut oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menyembah, itu adalah istilahnya kita mengatakan suatu hal yang sekunder. Adapun primer dalam kehidupan kita ini adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali sebelum kita sampai kepada alasan-alasan yang berikutnya, yang pertama kali adalah ta'abbud. Ya, ini bentuk penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan sholat 5 waktu? Dan di dalam 5 waktu itu kenapa ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 2 rakaat? Kenapa nggak disamaratakan saja? Kenapa sih harus haji keliling Ka'bah 7 kali? Kenapa harus sa'i bolak-balik Safa Marwah? Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Kenapa kita harus berpuasa? Di siang hari juga yang menjadikan pertanyaan. Ini yang pertama sekali alasannya adalah ta'abbud. Merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang apapun ceritanya, apa yang datang dari Allah, apa yang datang daripada Nabi Muhammad SAW, itu tugas kita adalah untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Adapun khusus tentang yang berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan, di antara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa adalah kita ingin mendapatkan rasa yang dialami oleh orang-orang yang mungkin kondisi ekonominya di bawah kita. Mungkin kalau bukan dengan paksaan ibadah, orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, dia tidak akan memiliki waktu untuk memiliki kesempatan menjadi orang-orang yang berada di ekonominya rendah.
sehingga mungkin dia tidak pernah merasakan bagaimana susahnya menahan lapar, bagaimana sulitnya menahan haus dahaga, bagaimana sulitnya menahan untuk tidak semerta-merta kapan saja bisa meluapkan hawa nafsunya. Oleh sebab itu tujuan puasa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diantaranya untuk kita bisa merasakan apa yang dialami oleh orang-orang yang di bawah kita. Lalu juga diantara esensi dalam kita beribadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana kesungguhan kita, bagaimana pengorbanan kita untuk kita beribadah tersebut. Apakah ketika kita beribadah kita hanya sekedar meluangkan waktu yang luang atau waktu yang kosong di antara kita, atau memang kita mengkhususkan waktu tersebut untuk kita berusaha kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita waktu kita beristirahat itu adalah di waktu malam hari. Sementara waktu kita beraktivitas adalah waktu siang hari. Sehingga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dalam 1 tahun penuh, hanya 1 bulan saja di dalam 12 bulan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita mengorbankan waktu kita yang 11 bulan mungkin sudah habis kita fokuskan untuk duniawi, 1 bulan sedikit kita fokuskan untuk akhirat. Untuk akhirat. Sehingga di siang hari diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah khususnya di bulan suci Ramadan. Lalu biasanya kalau di bulan Ramadan di siang harinya itu waktunya panas. Sehingga ada disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jaza' ala qadril masyaqqah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang Allah berikan itu tergantung daripada bagaimana sulitnya kita mendapatkan pahala tersebut. Semakin sulit untuk kita mendapatkan meraih pahala itu, maka akan semakin besar pahala yang Allah berikan. Bonusnya makin besar. Ya. Saya kasih contoh untuk Mas Ramon. Kalau ada orang misalnya mau pergi ke masjid. Oke. Tujuannya masjid yang sama. Akan tetapi yang satu berjalan menuju ke masjid dengan jalan kaki. Ada satu berjalan dengan naik mobil. Maka otomatis nggak akan sama pahala yang jalan naik mobil dengan yang jalan jalan kaki. Pasti yang lebih berat dengan jalan kaki itu pasti lebih besar pahalanya di sisi Allah. Begitu juga orang yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW begini. Ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Di luar bulan Ramadan. Sama di Ramadan atau di luar Ramadan. Setiap kali kita membaca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, "Wala aqulu alif lam mim harfan wahidan." Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kita membaca alif lam mim saja sudah 30 kebaikan. Lalu kata Nabi SAW, orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, dia mendapatkan 2 kali lipat pahala lagi. Kenapa? Pahala yang pertama dia mau membaca Al-Quran. Pahala yang kedua, dia tetap mau membaca Al-Quran walaupun dia masih terbata di dalam membaca Al-Quran. Menunjukkan bahwasanya ada kesulitan yang lebih di saat dia membaca Al-Quran, tapi dia masih mau mengambil ibadah tersebut. Sehingga di siang hari, di bulan Ramadan khususnya, ataupun di luar bulan Ramadan, kita mengetahui beratnya lebih, kesusahannya, kesulitannya itu lebih berat dibandingkan malam hari. Siang, masa-masa kita bekerja, masa-masanya kita beraktivitas. Oleh sebab itu, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melemahkan hawa nafsu kita, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh di dalam menarik rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di siang hari, di saat sulitnya, di saat penuhnya aktivitas kita, di saat panas terik mungkin, untuk kita mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kalau cuma malam hari ya mungkin kita habiskan puasa kita untuk tidur saja. Mana pengorbanannya? Walaupun tidur di malam hari itu berbeda dengan tidur di siang hari kan gitu. Mana pengorbanannya? Betul. Kita ingin pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Yang notabene memang ibadah puasa ini pahalanya ini langsung Allah yang menilai. Kata Nabi SAW, ini disebutkan di dalam hadis qudsi. Semua ibadah anak Adam, kita ini manusia, itu untuk mereka kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzi'u bih. Aku yang akan memberikan ganjaran langsung untuk orang yang berpuasa tersebut. Memang
berapa pahala yang diberikan oleh Allah itu adalah dirahasiakan. Dirahasiakan. Tapi yang memberikan adalah Allah ini. Penilaian langsung ya. Nah, yang memberikan Allah pasti lebih besar. Oke. Insya Allah. Baik. Makasih Habib. Ya, jadi itu ya sahabat Tribuners terkait dengan pertanyaan kenapa puasa itu harus dilaksanakan di siang hari itu lebih karena sacrifice-nya itu ya, Bib ya. Pengorbanan itu ya. Betul. Menarik nih, Bib. Ini mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan berikutnya ya, Bib. Boleh, ya. tafadhol. Nah, di bulan puasa ini kan sebagaimana kita ketahui, Bib, kita dilarang untuk makan dan minum. Artinya ya pokoknya segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh berarti itu dilarang. Nah, pertanyaannya gini, Bib. Air liur itu kan termasuk dalam metabolisme tubuh kita ya, Bib ya. Nah, ada beberapa pertanyaan memang ya terutama waktu kita kecil-kecil nih, Bib. Nanya kepada kedua ibu bapak kita gitu. Kalau kita menelan ludah itu, Bib. Itu kan termasuk salah satu hal yang membatalkan atau memang itu dalam hukumnya sunnah atau apa? Betul. Silakan, Bib. Memang masalah air liur ini sering membuat ragu ya. Iya. Membuat ragu, membuat rasa takut kepada orang yang berpuasa khususnya. Memang ada beberapa yang dikatakan oleh ulama pembahasan khusus masalah air liur. Adapun kalau air liur itu memang muncul dari mulut kita tanpa ada campuran apapun yang lain, bersih, artinya belum ada campuran benda asing, maka kalau kita telan itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Yang berbahaya itu adalah air liur campur kuah rendang. Iya. Air liur campur kuah gulai. Itu kalau kita campur bubur ya kan, Bib, itu nggak boleh ya, Bib ya. Atau air liur bercampur dengan sesuatu yang ada di mulut kita. Contoh darah. Yang keluar misalnya karena gusi atau gigi kita terluka. Lalu bercampur dengan air liur itu kita telan, itu yang membatalkan. Namun kalau air liur yang dia tak bercampur dengan apapun, maka itu insya Allah tidak membatalkan. Jadi kalau ini, Bib, misalnya kita sedang berwudhu, kumur-kumur kan salah satu syarat sunnah wudhu. Nah, ketika kita tuh agak-agak merasa apakah ini air wudhu itu tertelan atau apa, itu gimana, Bib? Menyikapinya, Bib? Jadi memang di saat kita berpuasa, untuk kita berkumur-kumur itu pun tetap masih disunahkan. Bukan berarti karena kita berpuasa, kumur-kumur di saat kita berwudu itu tidak disunahkan. Enggak. Setiap, walaupun kita berpuasa atau tidak, berkumur-kumur di saat bulan Ramadan ataupun sedang berpuasa apapun, itu tetap disunahkan. Namun memang dianjurkan untuk kita mengurangi kadar kumur-kumur kita ketika kita berpuasa. Yang disunahkan, yang lebih afdal ya, di saat di luar puasa. Di selain keadaan kita sedang berpuasa, itu kita memasukkan air, lalu kayak kita istilahnya memainkan air di tenggorokan. Itu yang paling afdal di saat kita berkumur-kumur. Tapi ini tidak dianjurkan ketika kita berpuasa. Ketika kita berpuasa cukup mengambil air saja, lalu hanya di bagian paling luar mulut kita, baru kita berkumur-kumur lalu kita buang. Dengan syarat kita meyakini bahwasanya kalau kita berwudu atau kita memasukkan air ke mulut kita, kebiasaan kita itu tidak sampai air itu tertelan. Tapi kalau memang kita takut, khawatir, kalau kita masukkan air itu ke mulut kita, lalu akan biasanya otomatis akan tertelan, ini akan membatalkan puasa dan tinggalkan kumur-kumurnya. Lebih baik jangan dikumur-kumur. Maka ini juga sama dengan semisal memasukkan air ke hidung. Nah, masukkan air ke hidung juga di saat tidak berpuasa itu disunnahkan untuk menarik sampai kepada pangkal hidung. Makanya sebenarnya orang ya yang sudah terbiasa berwuduk dengan sempurna sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, itu kalau di swab atau di antigen, itu nggak akan menjadi masalah. Karena bukan nggak terdeteksi, nggak akan menjadi masalah. Nggak akan merasa sakit. Karena udah terbiasa masuk air. Juga dari segi medis sekalipun, ya, itu ada cairan yang menumpuk di sela-sela atau pangkal hidung kita itu. Itu yang akan berpengaruh tentang bagaimana kuatnya hafalan kita, bagusnya cernaan akal kita, otak kita. Itu kalau bagus dikeluarkan, itu sangat bagus untuk mudahnya menghafal kita. Makanya dulu saya pernah dapat satu obat di satu negeri itu. Kalau diminum itu khusus untuk mengeluarkan lendir-lendir yang di hidung kita itu. Kalau kita fokus di dalam berwuduk memasukkan air, itu sudah dapat mengeluarkan bahkan 5 kali 1 hari minimal kita mengeluarkan itu air. Maka
Kalau di saat kita berpuasa, memasukin air cukup hanya pada pangkal luar saja, jangan sampai ditelan, karena dikhawatirkan ada yang masuk itu dapat membatalkan puasa. Karena mulut dan hidung termasuk rongga yang terbuka, yang kalau masuk benda asing yang menyambung kepada lambung kita itu akan membatalkan puasa. Benda asingnya itu artinya benda cairan yang dari luar. Oh, yang dari benda luar. dari luar yang kita masukkan. Bubur kacang hijau pun dimasukkan yang benda asing juga ya, Bib ya. Baik, sahabat Tribuners, bagi kalian yang ingin bertanya langsung ke Habib, silakan di komen, nanti kita coba tanyakan langsung ke Habib. Nah, jadi ini Bib masih berkaitan dengan air ini, Bib. Yeah. Seperti tadi makan dan minum, dan ternyata air liur itu juga nggak apa-apa kalau nggak disengaja ya. Kalau mandi, Bib, mandi ataupun berenang, itu kan berhubungan juga dengan air ya, yang notabene itu misalnya kita mandi, apakah mandi itu air itu juga ketelan atau apa, tuh gimana, Bib, bisa menjelaskan? Kalau mandi sih sebenarnya tidak masalah. Kalau mandi sendiri itu tidak menjadi masalah, mau di Ramadan kapanpun waktunya pun tidak menjadi masalah. Cuman memang makruh kalau kita berenang Ya, atau posisinya kita menyelupkan seluruh badan kita ke dalam air, itu hukumnya makruh. Namanya kalau dalam segi hukum fikih itu inghimas. Itu kita masukkan air tubuh kita ke dalam air atau berenang, itu makruh. Makruhnya ini kalau di saat kita menenggelamkan air kita dan menenggelamkan tubuh kita ke dalam air, namun kita meyakini tidak ada yang masuk, itu makruh. Tapi kebiasaannya kalau orang sudah berenang ya, biasanya pasti ada air yang masuk. Pasti. Maka tidak dibolehkan. Dianjurkan, tidak bukan tidak, memang tidak dibolehkan. Tidak boleh dibolehkan. Memang tidak dibolehkan. Makruhnya itu? Makruhnya kalau diyakini tidak ada yang masuk. Oh gitu. Nah, biasanya kalau kita berenang itu kan pasti air nggak mungkin pakai topeng berenang ya kan? Ya bisa jadi. Pakai masker. Iya, pakai masker. Ya jadi intinya memang kita yakini itu tidak ada air yang masuk ke dalam tubuh, itu makruhnya itu. Ya, tapi kalau mandi sendiri tanpa berenang, bukan berenang, mandi sendiri itu tidak makruh. Namun kalau mandinya dari pagi sampai sore makruh. Ya, tapi ada pertanyaan ini, Bib. Kan nggak semua masyarakat ataupun ya namanya kita tinggal di Indonesia ini kan masih banyak juga dari masyarakat kita yang mandi di sungai karena ketiadaan tempat dia. Itu gimana, Bib? Ketika misalnya di kampung kan nggak ada tempat mandi, mereka mandi di sungai gitu. Ya itu tadi rongga-rongga terbuka itu yang harus dijaga, jangan sampai ada yang kemasukan. Rongga-rongga terbuka itu semisal apa ya, kayak hidung, mulut, sebagian ulama mengatakan mata juga termasuk rongga terbuka, dan kedokteran juga mengatakan mata termasuk rongga terbuka. Bahkan yang menjadi khilaf itu kuping. Ulama fikih mengatakan termasuk rongga, kedokteran mengatakan bukan. Walaupun ulama belakangan, ulama yang di akhir-akhir ini mengatakan kuping juga tidak termasuk. Tapi kita menjaga sajalah, jangan sampai kuping ini pun menjadi sebab pula. Dan dua kemaluan. Oke, maka itu saja yang dijaga. Kan nggak semestinya walaupun mandi di sungai itu harus nyebur. Kan bisa saja ada cara-caranya sendirilah. Baik, makasih Habib. Ya, sahabat Tribuners, kebetulan kita ada satu pertanyaan nih yang disampaikan oleh sahabat Tribuners. Ini Bib, pertanyaannya, tidur seperti apa sih yang dikatakan ibadah dalam bulan Ramadan? Ini mungkin pertanyaan yang sering berulang-ulang ditanyakan. Nah, tafadhol, Bib. Memang ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, walaupun ada yang mengatakan ini adalah hadis yang dhaif. Bahkan ada yang mengatakan, yang ekstrim mengatakan ini adalah maudhu', palsu. Ala kulli hal, kalaulah kita mengatakan pun dhaif sekalipun, ini hadis bisa dipakailah. Maknanya adalah tidurnya orang berpuasa itu ibadah, bukan berarti artinya 24 jam kita habiskan untuk tidur. Enggak. Ini adalah sebenarnya motivasi dari Nabi Muhammad, bahwasanya tidurnya saja ibadah, apalagi ibadahnya. Tidurnya saja merupakan ibadah, bagaimana lagi ibadah di bulan Ramadan.
ini sebenarnya adalah menunjukkan Nabi Muhammad ini mengajak kita semuanya. Rasulullah itu mengajak kita semua, ayo kita maksimalkan ini waktu Ramadan. Jangan kita ada sia-siakan waktu bulan suci Ramadan ini. Semua waktu yang ada di bulan Ramadan ini dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Apapun yang kita lakukan, perkara baik, itu semua dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi, tidurnya saja pun ibadah. Tapi ingat, bukan artinya kita menjadikan ya orang yang bijaksana itu bukan dia mengatakan oh berarti tidur aja ibadah ya udah tidur terus. Iya. Enggak. Orang bijaksana, orang pintar itu dia mengatakan tidurnya saja ibadah, apalagi ibadahnya. Jadi pasti dilipat gandakan. Nah, itu harus dipisahkan. Tapi saya sering mengatakan, kemanapun saya sering katakan, kalau kita melihat bagaimana kondisi kita di zaman sekarang, mohon maaf, kita keluar rumah saja, ya Allah, kita melihat pandangan-pandangan yang cukup luar biasa menggoda sebenarnya ya. Menggoda lahir batin. Apalagi kalau sore-sore ini. Lahirnya kita ngelihat makanan di mana-mana. Batinnya pun rasanya mau makan aja ya. Juga kita melihat pandangan-pandangan mohon maaf auratnya orang yang segala macam. Ya kita nggak bisa memaksakan, mungkin ada yang bukan non muslim ya. Akan tetapi di saat-saat ini kalau sekiranya dengan kita beraktivitas akan menimbulkan maksiat, maka lebih bagus tidur. Iya, betul. Nah, dibandingkan kita bermaksiat dengan kita beraktivitas, terjaga kita maksiat, maka di sini lebih bagus kita tidur. Itulah makna tidurnya tadi. Tidurnya ibadah. Tapi ya kan nggak harus kalau nggak maksiat, kalau keluar rumah berarti maksiat, berarti di rumah tidur aja. Iya. Kenapa nggak ibadah aja di rumah gitu? Ini jangan dijadikan alibi sebenarnya. Untuk menjadikan dalil tidur itu bagus. Malah saya mindsetnya begini, Bib. Karena kita fokus ibadah malam gitu kan, Bib. Baca Al-Quran, tadarusan, terus kita tahajud. Nah ternyata tiba-tiba terlelap kita di siang harinya. Nah apakah itu dikategorikan ibadah gitu? Sebenarnya ya, ketika kita beberapa kali ya, waktu itu berada di Arab ya. Kebetulan saya kan belajar juga di Timur Tengah. Di mana itu? Di Yaman. Oh, di Yaman. Di kota Tarim. Kota Tarim, Hadramut, Yaman. Cukup familiar lah sekarang di Indonesia. Itu memang kalau mereka sudah masuk bulan Ramadan, kehidupan mereka berubah. Jadi di luar bulan Ramadan, kehidupan mereka, aktivitas mereka sama kayak kita siang. Dari pagi sampai petang. Okay. Tapi kalau sudah masuk puasa, mereka berubah total. Di malam hari mereka beribadah, di siang hari mereka lebih sedikit mengurangi aktivitas. Tapi bukan tidur 24 jam. Tapi memang betul-betul malam itu aktivitasnya betul-betul ibadah. Oh, khusus ibadah. Saya ambil contoh ya. Aktivitas kita dulu di sana. Jadi waktu maghrib itu biasa sudah berbuka puasa. Setelah berbuka puasa, kita biasanya sholat maghrib berjamaah. Setelah itu melakukan sholat tasbih. Setelah sholat tasbih, baru kita ya makan nasi. Setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Waktu itu bukanya di masjid. Kita pulang ke rumah masing-masing. Kita sholat isya, mandi-mandi untuk siap-siap mau sholat isya dan tarawih. Nah, adzan, kita balik ke masjid, sholat isya, sholat tarawih. Di sana sholat tarawihnya ada yang 1 juz, ada yang 2 juz. Sholat tarawihnya dalam 1 malam. Lalu setelah itu tadarrus sampai malam. Jam 2 malam nanti lanjutkan lagi menyempurnakan sholat witir. Menyempurnakan sholat witir 8 rakaat. Tadi kan 3, 8. Karena witir kan maksimal 11. Lanjut lagi tadarrus sampai masuk waktu sahur. Setelah sahur baru masuk waktu subuh, dan itu tidak langsung tidur. Kita menunggu waktu isyraq, waktu terbitnya matahari itu. Karena makruh sebenarnya tidur sebelum masuk waktu isyraq. Jadi nunggu waktu isyraq, kita aktivitasnya pun tadarrus atau baca kitab atau pengajian, taklim. Setelah masuk waktu isyraq, kita sholat isyraq, sholat duha, baru tidur. Tidurnya pun biasanya sampai waktu duhur. Paling mungkin duhurnya agak diakhirkan jam 1 atau jam setengah 2. Tapi setelah itu ya aktivitas lagi. Artinya kalau dibandingkan dengan tidur malam di luar bulan Ramadan, tetap lebih sedikit di bulan Ramadan. Secara fisikly nggak terganggu itu, Bib? Karena memang satu kota ya yang berubah. Oh gitu ya. Jadi serentak satu kota. Jadi berjamaah. Kalau kita di Medan memang agak sulit. Kita di Indonesia ini agak sulit. Kenapa? Kalau kita membuat gitu kita sendiri. Akhirnya malam orang nggak ada, siang hari kita yang tidur. Orang beraktivitas. Nah, tapi kalau memang satu kota yang berubah, itu lebih memudahkan kita. Bahkan ada satu hal yang bagus sekali. Itu kalau di tempat saya belajar di kota Tarim itu,
Itu dikatakan kami di sana kan lebaran nih tanggal 1 Syawal. Ya. Tanggal 2 Syawal itu serentak satu kota puasa lagi. Puasa 6. Oh iya, puasa 6. Puasa 6. Karena haram hukumnya 1 Syawal berpuasa. 1 Syawal nggak boleh. Benar. Di tanggal 2 Syawal satu kota itu puasa 6 hari. Jadi Lebaran itu cuma tanggal pertama saja. Lebaran. Kapan perlebaran lagi? Tanggal ke-8. Wah. Berarti 2, 3, 4. Iya, berarti yang 6 tambah 1? Iya. 7. Tambah, ya berarti setelah itu kan hari ke-8-nya baru kita lebaran lagi. Jadi serentak memang satu berjamaah, kota. Ya, berjamaah gampang. Semuanya. Jadi yang mau silaturahmi, yang mau berkunjung, yang mau merayakan lebaran, itu semuanya di tanggal 8. Tanggal 1 itu memang momennya untuk sholat saja. Kalau kita mau melaksanakan puasa Syawal itu kalau bisa udah mau di akhir-akhir ya kan? Udah mau di akhir-akhir. Itu karena kebiasaan. Kalau bisa cuma berapa hari lagi dapat Syawal gitu. Padahal sebenarnya kalau di awal kita melakukan puasa Syawal lebih aman, lebih tenang gitu ya. Lebih tenang. Nah, terkait tadi ibadah malam tadi, Bib. Menariknya gini, Bib. Kita kan ibadah malam itu kan maksudnya qiyam lail itu kan ada juga sholat tahajud, Bib. Betul. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan sahabat Tribuners juga. Tahajud itu kita dilakukan setelah kita tutup sholatnya itu melalui witir atau memang sesudah? Gimana tuh, Bib, untuk pertanyaan itu? Oke. Jadi memang qiyamul lail. Nabi SAW pernah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang bangun di malam hari di bulan suci Ramadan, imanan dengan penuh iman, wa ihtisaban, ikhlas kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau. Oke. Makna qiyam di sini, bangun di sini adalah sepakat ulama mengatakan sholat tarawih. Karena khusus sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Oke. Akan tetapi tahajud yang biasa kita lakukan itu tetap memang dianjurkan. Oke. Tadi kan memang setelah kita sholat tarawih kita menutup dengan witir 3 rakaat biasanya. Ya. Baik yang sholat 8 atau yang sholat 20 itu pasti menutup dengan 3 rakaat. Oke. Lalu bagaimana caranya kalau kita mau tahajud sementara kita sudah berwitir? Oke. Makanya ulama mengatakan witir itu maksimalnya 11. Maksimal sholat witir itu adalah 11. Yang sudah kita lakukan 3. Maka masih ada sisa sholat 8 rakaat. Betul kan? 8 rakaat. 8 tambah 3, 11. Maka di antara 3 dan 8 itu kita boleh bebas bertahajud. Nabi SAW mengatakan, jadikan sholat malam kalian penutupnya adalah sholat witir. Oke. Maka walaupun misalnya kita sudah mengerjakan 3 rakaat witir, kita sholat saja, mau sholat tahajud apapun, mau sholat hajat, mau sholat istikharah, mau sholat taubat, mau sholat apapun, bebas. Tapi di akhir sholat kita usahakan tutup lagi dengan witir. Karena tadi kita masih punya slot 8. Iya. Tutup lagi dengan witir. Boleh 2 rakaat. Artinya kan tetap witir. 2 tambah 3 tetap witir, artinya kan ganjil. Ganjil ya. 2 tambah 3 tetap 5. Atau ada cara yang kedua, kita sholat dulu 1 rakaat. Berarti sudah 4 witirnya. Kan? Tambah 2, 6. Tambah 1 lagi. 7. Tapi yang biasanya mudah untuk dikerjakan itu tadi. Tambah saja witirnya dengan yang genap terakhir, karena kan 3 sudah di awal. Dan memang niat tahajud sama niat witir harus dibedakan dong. Jadi gini, ada banyak kekeliruan sebenarnya. Apakah tahajud ini nama sholat? Iya. Ulama itu sepakat. Tahajud itu sebenarnya bukan nama sholat. Berbeda sholat istikharah, sholat taubat, sholat duha, sholat witir, itu memang nama sholat. Tapi sholat tahajud ini adalah sebenarnya, walaupun tadi saya katakan, memang ada ulama yang mengatakan, tapi sebagian kecil, sholat tahajud ini nama sholat. Tapi mayoritas ulama mengatakan sholat tahajud ini adalah istilah sholat. Istilah sholat apabila orang mengerjakan sholat setelah tidur di malam hari. Apapun sholatnya dianggap sholat tahajud. Itu kata ulama. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menggabungkan sholat istikharah di malam hari, sholat hajat, maka kita sholat dulu, baru diakhirkan kita dengan niat witir. Dengan niat penutup. Jangan digabung. Dan itu nggak ada batasan waktunya, Bib, sebelum subuh atau apa? Sholat witir ini masuk waktunya setelah mengerjakan sholat isya.
masuk waktu sholat witir bukan waktu isya, setelah mengerjakan sholat isya. Kenapa saya tekankan itu? Ada orang musafir misalnya, dia menjamak sholat, jamak takdim, sholat isyanya dia sholat di waktu maghrib. Okay. Berarti dia sudah sholat isya, boleh sholat witir. Walaupun sholat isyanya belum masuk waktu isyanya belum masuk. Karena sudah dijamaknya. Karena masuk witir itu penentuannya di saat sholat isya. Sudah dikerjakan sholat isya apa belum? Selesainya sudah isya. Makanya kalau ada orang terlambat taraweh, jangan dia ikut tarawehnya. Dia harus sholat isya dulu. Oh iya, wajibnya dulu dong. Dia belum sholat isya. Tiba-tiba orang udah jamaah udah taraweh. Jangan sholat taraweh dulu. Karena nggak boleh, nggak akan sah. Nggak akan sah. Jadi sholat isya sendiri dulu, atau ada bisa diajak berjamaah, baru lanjutkan taraweh dan witir. Habis waktunya kalau sudah masuk waktu subuh. Sampai waktu subuh. Jadi sebelum itu masih boleh untuk sholat witir. Insyaallah. Makasih Bib. Ya, baik sahabat Tribuners, itu tadi penjelasan panjang juga ya Bib tentang pertanyaan sholat Qiyamul Lail. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Bib. Oleh Daniel Syarif terkait batas makan sahur. Nah, ini jadi pertanyaan juga nih di masyarakat, Bib. Apakah ketika masuk azan subuh masih bisa diperbolehkan makan sahur? Tafadhol, Bib. Ya. Ini memang jadi pertanyaan yang wajib. Wajib. Setiap tahun pasti ada. Kayaknya nggak apal-apal itu jawabannya, Bib. Atau mungkin baru lahir yang nanya. Bisa jadi, Bib. Gini. Kita sebenarnya tidak menjadikan patokan masuknya waktu subuh itu dengan azan. Azan itu salah satu menandakan masuk waktu subuh. Masuk waktu sholat subuh. Dengan banyaknya tanda-tanda. Kalau kita belajar dari segi ilmu fikih misalnya, yang menandakan masuk waktu subuh itu atau masuk waktu sholat itu bukan azannya, tapi tergantung bagaimana posisi matahari, posisi malam hari. Oke, azan simpelnya bagi kita untuk menandakan masuknya waktu sholat. Oke. Sehingga yang menentukan kapan kita mulai berpuasa bukan azan, tapi masuknya waktu sholat subuh. Masuknya waktu sholat subuh. Oke. Oleh sebab itu, azan yang merupakan tanda masuknya waktu subuh dimulai dari awal azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menunjukkan bahwasanya kita sudah tidak lagi boleh makan atau boleh minum karena kita sudah masuk waktu subuh. Ada sebagian orang mengatakan, oh enggak lah, selagi masih azan enggak apa-apa, boleh makan dan minum. Kalau begitu, secara logika nanti saya panggil semua BKI masjid, saya sarankan bayar muadzin yang azannya setengah jam. Jadi bisa puas makan. Iya, benar. Kalau memang logikanya selagi masih azan masih boleh makan. Karena pernah juga kejadian gini, Bib. Ini kan waktu azan subuh nih. Dia tetap makan aja, Bib. Iya. Nah, terus ditanya, loh ini kan udah azan, kenapa masih makan? Masjid sebelah belum azan. Berarti nggak patokan juga dong berarti, Bib. Memang enggak. Memang sangat enggak menjadi patokan. Dan menjadi salah satu bukti, kalau sudah azan subuh, misalnya gini. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun hukumnya makruh, tapi kita sudah mulai sholat. Walaupun azan masih berkumandang, tapi hukumnya makruh. Ya. Artinya karena azan sudah menunjukkan sudah masuk waktu, walaupun belum selesai, kita sudah boleh langsung sholat. Artinya kalau sudah selesai azan baru boleh sholat, berarti kan kita nggak dibolehkan memang sholat di saat azan, walaupun hukumnya makruh. Berarti kan harusnya haram. Ini menunjukkan bahwasanya awal azan itu sudah menunjukkan masuknya waktu. Makanya tadi saya katakan, seperti yang Mas Rawan bilang, apa sih solusinya? Kok azan ini belum azan, azan ini sudah azan, masjid ini sudah azan, masjid ini belum azan. Makanya itu tadi, imsak. Iya, betul. Itulah maknanya imsak. Warning lah, peringatan. Warning. Kenapa imsak itu 10 menit? Sebenarnya ada dalilnya. Nabi SAW pernah bilang, ketika para sahabat menceritakan bagaimana mereka menahan puasa mereka, sejak kapan, mereka bukan satu kewajiban untuk tidak boleh makan minum, tapi mereka biasanya menahan dengan kadar 40-50 ayat sebelum masuk waktu subuh.
Itulah yang dikatakan oleh pemerintah kita dengan kadar 15 menit, 10 menit biasanya. Makanya perlunya imsak itu. Bukannya imsak ini makan malah menjadikan kita semakin adrenalin. Oh, ini kita tantang nih makan. Imsak itu nahan. Bukan berarti kalau imsak nggak boleh makan, enggak. Boleh kita makan, boleh kita minum. Tapi ini lampu kuning. Jangan sampai kebablasan. Kita nggak tahu tadi kayak kejadian. Azannya mungkin muadzinnya masih tidur. Iya. Kita patokannya sama azan, akhirnya waktu subuh sudah masuk, kita masih santai makan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan sebenarnya apalagi kayak kita ini kan semakin modern. Ya. Aplikasi-aplikasi suara azan itu kan semua sudah ada. Juga di mana-mana kita sebelum masuk bulan Ramadan dikasih tabel imsakiyah. Ya. Itu sebenarnya sudah menjadi patokan. Kembali ke niat kita lah itu. Betul. Karena apapun ceritanya ya, semua kan ke niat juga. Betul. Karena ada juga sahabat Tribuners orang yang puasa juga dia nggak makan minum juga. Dia hanya meneguk segelas air dengan niat. Itu gimana hukumnya, Bib? Gimana? Dengan minum segelas air ketika sahur. Ketika sahur. Enggak masalah. Nggak masalah. Sahur itu apapun yang kita makan dengan niat kita sahur, maka sudah dapat pahala sahur. Nah, ada pertanyaan nih, Bib. Bolehkah kita sahur minum multivitamin? Boleh, nggak masalah. Nggak masalah ya? Selagi sebelum subuh. Yang jelas mungkin multivitaminnya jangan memabukkan kali ini ya. Ya baik buat Pak Pian Panatar, itu jawaban dari Habib. Nah, mungkin kita langsung ada juga nih Bib, pertanyaan Bib. Puasa itu kan 29-30 ya Bib. Dan kadang ada juga kita yang full puasanya, ada juga yang nggak full puasanya di tahun lalu. Nah, pertanyaannya gini Bib. Ada yang dia batalkan iya. Okay. Jadi pertanyaannya, apakah hutang puasanya itu boleh dia bayar sebelum Ramadan atau bolehkah sesudah Ramadan? Untuk puasa yang Ramadan setahun berikutnya? Iya, tahun inilah, tahun yang berjalan. Ya artinya ini dia berutang di Ramadan yang kemarin nih Bib. Nah dia lupa membayarnya. Ya biasa kalau ibu-ibu kan Bib, ada dia menyusuin atau apa. Nah itu gimana Bib? Jadi kalau kita membahas lebih dalam, sebenarnya harus diklasifikasi dulu. Ada beberapa orang yang dilihat dulu, kenapa dia tidak berpuasa. Karena nanti akan menjadi apa yang harus dilakukan, konsekuensinya karena dia tidak berpuasa. Ada orang yang tidak berpuasa, dia harus mengqadha. Ada yang tidak berpuasa, dia nggak harus qadha, dia harus keluarkan fidyah. Ada yang harus qadha dan fidyah. Ada yang bahkan sama sekali tidak perlu, dia tidak perlu qadha dan tidak perlu fidyah. Secara singkat, mungkin yang kita bahas yang di sini adalah orang yang mungkin buka puasa tanpa uzur, atau mungkin dalam keadaan perempuan haid atau nifas. Kalau yang tidak ada uzur, ini perlu perhatian. Tidak ada alasan bagi kita yang sehat, bagi kita yang sudah cukup syarat untuk dengan sengaja membatalkan puasa. Ulama itu tegas, syariat kita tegas. Masalah membatalkan puasa tanpa uzur, ini perlu diperhatikan. Lain cerita kita ada uzur, kita sakit atau kita sedang bermusafir, ya, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau tidak ada uzur, kita sehat, kita bermukim di sini, itu membatalkan puasa, hukumnya besar. Bahkan ulama mengatakan, kamu ganti puasa tersebut 12 tahun penuh, setiap hari kamu berpuasa, itu tidak akan menggantikan satu puasa bulan suci Ramadan yang kamu batalkan tanpa ada uzur. Oke. Bagaimana cara mengqadha'nya? Maka dimulai setelah lewat bulan Ramadan. Contoh nih, Ramadan kali ini, misalnya tahun ini, Ramadan 1442. Ada perempuan 6 hari, 7 hari tidak berpuasa karena haid. Maka boleh dimulai dari masuknya waktu Syawal. Dengan syarat, tidak boleh berpuasa di 5 hari yang diharamkan. Hari apa itu? Hari tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, 10 Dzulhijjah, Idul Adha, 3 hari, 11, 12, 13 hari tasyrik. Ini yang tidak boleh, haram. Selain itu boleh. Oke. Kalau sudah masuk bulan Ramadan berikutnya dan dia belum mengqadha, maka tidak gugur kewajiban qadha'nya. Setelah Ramadan lewat tahun berikutnya, dia tetap wajib mengqadha yang tahun lalu belum dia qadha, ditambah dia harus membayar fidyah karena lalainya tadi. Satu hari satu mud. Mud beras. Ya. Atau yang membayar ngasih makan orang miskin itu bisa juga. Nah, yang membayar fidyah itu
hanya diantaranya ya yang dibolehkan bagi orang yang sudah tua renta yang tidak lagi mampu untuk berpuasa, atau dia punya penyakit yang penyakitnya itu tidak lagi diharapkan kesembuhannya, atau bagi cukup dua itu saja yang wajib membayar fidyah. Ada lagi yang harus fidyah, harus qadha. Ini bagi wanita hamil dan wanita menyusui. Tapi dengan syarat wanita hamil atau menyusui ini dia tidak berpuasa karena khawatir janin atau bayinya, bukan khawatir dirinya. Kalau khawatir dirinya, contoh ada wanita sedang hamil, kalau dia tidak berpuasa, kalau dia berpuasa dia akan lemas, dia khawatir akan dirinya, maka hanya wajib qadha. Tapi kalau yang dia gantungkan untuk si bayi, contoh kalau dia sedang hamil, kalau dia berpuasa takutnya kehamilannya itu terganggu, dia hanya khawatir, tapi dianya kuat, tidak masalah. Maka atau yang sedang menyusui, ibu yang sedang menyusui, kalau dia berpuasa, air susunya mungkin kurang, nanti si bayi akan rewel, akan kekurangan gizi misalnya. Yang dikhawatirkan hanya bayinya saja, maka orang semisal ini wajib qadha dan wajib fidyah. Masya Allah, tabarakallah. Asik ini sahabat Tribuners nih. Ini kalau kita kaji lagi nih mungkin berbuka pun nggak terasa lagi nih Ustaz. Baik Bib, jadi sahabat Tribuners, demikian tadi beberapa pertanyaan terkait dengan Ramadan. Ya kiranya itu bisa bermanfaat bagi teman-teman Tribuners yang ada di rumah. Nah mungkin kita akan ketemu lagi dengan Habib besok di hari Kamis dan jam yang sama. Baik, untuk mengakhiri diskusi ataupun bincang-bincang kita, mungkin Habib bisa menutup sekaligus untuk berdoa. Habib, tafadhol Habib. Masya Allah, jazakumullah khair, makasih banyak khususnya kepada sahabat Tribuners semuanya yang telah menyaksikan dan juga yang mengajak kita ke sini. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang begitu besar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang diberikan rahmat, yang diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya Allah. Baik sahabat Tribuners, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, kita akan buatkan kuis, dan kuis itu nantinya akan kita pertanyakan terkait topik apa ataupun pertanyaan apa yang kira-kira menjadi pertanyaan yang menarik bagi sahabat Tribuners. Silakan untuk cek di sosial medianya Tribun Medan, di FB dan Instagram Tribun. Baik, bincang kali ini kita akhiri. Semoga apa-apa yang kita perbincangkan menjadi manfaat untuk kita. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi